Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, serta mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab ini wahai Muhammad kami turunkan kepadamu adalah berberkah. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya salah satunya liyadabbaru ayati, supaya mereka yaitu umatmu mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal sehat mengambil pelajaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang kita sering mendengarnya, bahkan kita telah menghafalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Dalam ayat ini jamaah sekalian, sangat jelas hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan jin dan manusia? Hewan dan binatang pun tidak disebutkan. Karena hanya jin dan manusia yang Allah berikan mereka akal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hanya jin dan manusia yang akan memenuhi, yang akan mengisi akhir dari perjalanan kehidupan, yaitu surga atau neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah benar ucapan itu dariku,
benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengisi, memenuhkan neraka jahanam itu dengan dari manusia, dari jin dan manusia. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat dan hikmah tujuan penciptaan jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyebutkan setelahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menginginkan dari mereka berupa rezeki, dan saya kata Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mereka untuk mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki dan lagi maha memiliki kekuatan. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak meminta darimu berupa rezeki. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan akhir akibat yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, tafarraq li ibadati, amla'u qalbaka gina wa amla'u yadayka rizqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka gina, saya akan penuhkan hati kalian dengan kecukupan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa amla'u qalbaka gina wa amla'u yadayka rizqa. Dan saya kata Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kedua tangan kalian berupa rezeki yang sangat banyak. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kejarlah apa yang ada di sisiku, apa yang saya sediakan untuk kalian berupa negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupakan bagian kalian di dunia. Jamaah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengejar apa yang ada di sisinya berupa negeri akhirat. Tapi kebanyakan dari manusia, mereka tertipu. Mereka mengatakan, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk masa depanmu. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Kejarlah apa yang saya sediakan untukmu berupa negeri akhirat.
Tapi kebanyakan manusia mereka cita-citanya cuma dunia. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang yang cita-citanya adalah cita-cita yang abadi, yaitu istrinya Fir'aun. Beliau berdoa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Wa idh qala rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Kata istri Firaun, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga. Inilah cita-cita yang mulia, Pak. Cita-cita yang hakiki, yaitu ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.